Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita lanjut dengan surat Asy-Syams. Oke, baik ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, kita artikan selanjutnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Asy-Syams ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya terangnya. Wal qamari idza talaha, demi bulan dikala dia mengiringi matahari yang ada. Wan nahari idza jallaha, demi siang dikala dia menampakkannya atau menjelaskannya. Walaili idza yaghshaha, demi malam dikala malam itu menyelimutinya, menutupinya. Wassamai wama banaha, demi langit dan yang membangunnya. Wal ardi wama tahaha, demi bumi dan yang menghamparkannya. Wa nafsi wama sawaha, demi diri dan yang menyempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepada diri itu sifat fujurnya dan sifat takwanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah, menanglah orang yang melakukan pembersihan terhadap dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha, telah mendustakan kaum Tsamud dengan kelewat batasannya. Idzin ba'atsa ashqaha, ketika muncul tampil orang yang paling celaka dari orang Tsamud itu. Faqala lahum Rasulullah, maka berkatalah kepada mereka Rasul Allah, naqatallah, onta Allah, wa suqiyaha, dan minumannya. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, kemudian mereka menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah membinasakan mereka, Tuhan membinasakan mereka karena dosa mereka, maka Allah meratakannya. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak pernah takut akan akibat perbuatannya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Asy-Syams ini termasuk ayat yang direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solat-solat yang ada, karena ayat seperti surat Asy-Syams ini tidak terlampau panjang dan tidak terlampau pendek. Jadi selalu direkomendasikan oleh Nabi untuk dibaca ya ketika mengimami orang-orang pada sholat maghrib, isya umpamanya, seperti itu. Ya, yang ada di dalam riwayat hadis Nabi SAW seperti yang sudah kita lewati, Nabi mengingatkan sahabat Mu'adz bin Jabal yang diadukan orang-orang karena terlampau panjang membaca surat di dalam sholat yang dilakukannya. Itu yang kata Nabi kepada sahabat Mu'adz, halla sallaita bisabbi isma rabbikal a'la
wasyamsi waduhaha, wallaili idza yaghsha. Kenapa enggak kau imami orang itu dengan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Asy-Syamsi wa duhaha, dan surat Al-Lail wal-Lail idza yaghsha. Kenapa enggak baca surat itu aja, kata Nabi? Dengan arti kata, surat-surat seperti surat Asy-Syams ini tidak terlampau panjang dan tidak terlampau pendek, direkomendasikan oleh Nabi untuk dibaca di dalam salat dikala seorang mengimami. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kita lihat di dalam ayat ini Allah bersumpah pertama sekali dengan matahari. Wasyamsi, demi matahari. Waduhaha, demi cahaya terang yang keluar dari matahari itu di sepanjang siang. Kita ketahui dari terbitnya matahari sampai menjelang terbenam matahari, matahari itu dengan cahaya yang menerangi bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qamar, bulan. Dikala bulan itu mengiringi matahari yang ada. Kemudian setelah itu Allah bersumpah dengan an-nahar, siang. Ketika siang itu menampakkan, menjelaskan, menerangi semua yang ada. Karena ketika siang ada matahari. Wal-lail idza yaghsha, demi malam. Ketika malam itu menyelimuti, menutupi, sehingga semua menjadi gelap dengan datangnya malam. Was-sama'i wa ma banaha, demi langit dan yang membangun langit itu, yang membina langit itu, yang kita lihat tanpa tiang yang terlihat. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan yang menghamparkannya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaannya, dengan fenomena alam yang ada untuk diperhatikan oleh manusia. Sejauh itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak ada menyebutkan dirinya dengan sejelasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan seperti pada potongan ayat was-sama'i wa ma banaha, demi langit dan yang membangun langit itu. Ya, enggak ada nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan yang menghamparkan bumi itu. Wa nafsi wa ma sawaha, demi diri manusia dan yang menyempurnakan ciptaan manusia itu. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan sejelasnya, tapi Allah hanya menyebutkan dengan yang membangun langit, dengan yang menghamparkan bumi, dengan yang menyempurnakan ciptaan manusia, agar manusia memperhatikan lebih lanjut, dan itu mengajak manusia untuk berpikir, karena semua itu adalah Allah yang mengerjakannya, Allah yang melakukannya. Langit yang kita lihat di atas kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membangun langit itu. Bumi yang kita tempati, Allah yang menghamparkannya. Dan kemudian diri manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah yang menyempurnakannya. Nah, kembali kepada manusia untuk memperhatikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan alam yang ada ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah ingin kita memperhatikan ciptaannya, betapa hebatnya Allah dengan semua yang diciptakannya. Ketika kita melihat ke arah langit, kita melihat langit itu dihiasi oleh Allah dengan lampu-lampu, dengan bintang-bintang, dan di sana ada langit, ada matahari dan ada bulan. Itu kalau kita melihat ke atas. Di bumi, dengan semua yang ada di bumi, di permukaan bumi tinggal manusia.
ada tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah, ada binatang yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Bahkan ketika ilmu pengetahuan manusia demikian ya canggih dan meningkat, ternyata di dalam perut manusia, di dalam perut bumi disimpankan oleh Allah apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dulu pada masa Nabi, orang-orang belum tahu bahwasanya di dalam perut bumi itu ada yang namanya barang tambang. Ada minyak, ada gas, ada emas, ada bermacam-macam. Tapi setelah manusia ya dengan keilmuan yang canggih, tahulah manusia bahwasanya di dalam perut bumi itu ada yang disimpankan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu ibu-ibu. Ya tergantung kepada manusianya memperhatikan yang diciptakan oleh Allah. Kemudian penekanan yang ada di dalam ayat ini adalah tentang diri manusia. Kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi diri manusia itu dan yang menyempurnakan penciptaan diri manusia. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk rupa yang terbaik. Ya, dengan sempurna secara lahiriah, fisik, demikian juga secara batiniah, secara ya kejiwaan, secara batin. Kita adalah makhluk yang paling terindah yang diciptakan oleh Allah. Karena Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik, terindah, tersempurna. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah perhatikan diri manusia itu dan apa yang disempurnakan oleh Allah pada penciptaan manusia. Perhatikan lahiriahnya, fisiknya, perhatikan batiniahnya, jiwanya, isi dari diri manusia itu. Betul-betul Allah ciptakan dengan sesempurnanya. Nah kemudian Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, dalam kurung, Allah tanamkan pada diri manusia itu sifat fujur, sifat membandel, membangkang, melawan, dan ada sifat takwa, sifat mulia, sifat ya terhormat, suka kepada yang baik-baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita manusia, bahwasanya pada diri manusia ada kecenderungan untuk membandel, membangkang, melawan, termasuk maksiat, kafir. Bibit untuk itu ada pada diri manusia. Dan juga ada sifat takwa, sifat baik, sifat mulia, sifat luhur, sifat terpuji. Nah ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, tergantung ya kepada manusianya. Apakah manusia itu akan mau menjalani yang baik-baik, maka dia akan menjadi manusia mulia, atau manusia itu akan memperturutkan yang tidak baik yang ada pada dirinya. Maka manusia akan menjadi orang jahat. Kembali kepada manusia. Itu tadi saya katakan ada bibit, ada bakat untuk jadi orang baik, dan ada bibit, ada bakat untuk jadi orang tidak baik. Karena di dalam diri manusia itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat fujur. Membandel, membangkang, melawan, batah, itu fujur. Dan ada sifat takwa, sifat mulia, sifat terhormat, sifat terpuji. Kembali kepada manusianya. Makanya di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, ibu-ibu kita lihat ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Dan ada orang yang demikian taat, patuh kepada Allah, dan ada orang yang demikian
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Dan yang membuat manusia yang menjadi jahat itu adalah karena manusia terpengaruh dengan godaan setan melalui hawa nafsu yang ada pada dirinya. Gara-gara setanlah maka manusia menjadi orang tidak baik. Karena manusia memperturutkan hawa nafsunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini kepada kita di dalam suatu hadis qudsi yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang Allah. Kata Nabi, yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku itu, dalam kurung manusia, hanif, hunafa, cenderung kepada yang baik. Iya, suka kepada kebenaran. Kemudian kata Allah, faja'athumus syayatin fajtalathum an dinihim. Ternyata kemudian manusia itu didatangi, digoda oleh syaitan. Kemudian syaitan itu menyesatkan mereka dari agama mereka. Gara-gara syaitan maka manusia jadi manusia tidak baik. Jadi manusia jahat. Karena memperturutkan yang tidak baik yang ada pada diri manusia itu. Coba kalau manusianya mau dia mengikuti yang baik yang ada pada dirinya, tentu dia akan menjadi orang baik di dalam kehidupan ini. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, perlu kita mengantisipasi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita terbawa oleh godaan syaitan sehingga jadi orang tidak baik. Bakat untuk jadi orang tidak baik itu ada pada diri kita. Makanya berhati-hati kita, jangan jadi orang yang tidak baik, tapi hendaknya kita menjadi orang yang baik. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, menanglah orang yang melakukan pembersihan terhadap dirinya. Artinya, kekotoran-kekotoran yang ada pada diri kita sebagai manusia, kita bersihkan. Yang tidak baik yang ada pada diri kita, kita bersihkan. Beruntung orang yang seperti itu. Ibu, bapak yang saya muliakan, kita pasti punya yang tidak baik itu. Seperti umpamanya, mudah tersinggung, buruk sangka, ada sombong, ada keangkuhan. Ya, itu ada pada diri kita. Jadi kalau kita perturutkan, jadi orang gak baik. Tapi kalau kita bersihkan diri kita dari yang tidak baik itu, maka kita akan menjadi orang baik. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, menanglah orang yang dia itu membersihkan dirinya dari yang tidak baik. Barangkali dulu pada waktu pada masih ya usia muda, dia orangnya demikian, mudah tersinggung. Sombongnya muncul. Ya, dulu. Tapi setelah dia itu semakin berusia, semakin mengerti agama, akhirnya yang tidak baik itu ya bersih, hilang dari diri seseorang itu. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah terhadap diri kita. Bersihkan diri dari kekotoran-kekotoran, dari sifat-sifat yang tidak baik yang itu ada pada diri kita sebagai manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori dirinya. Melakukan kesalahan, melakukan dosa, nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa. Melanggar ketentuan agama, tapi dia tidak merasa melanggar. Ibu,
Bapak yang saya muliakan, rugi orang yang seperti itu. Karena dia tetap saja dengan yang tidak baik, padahal itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk dibersihkan. Ya. Rugi orang yang dia itu mengotori dirinya. Itu tadi melakukan kesalahan gak merasa bersalah, melakukan dosa ya gak merasa berdosa, melanggar gak merasa melanggar, bahkan dia itu ya sepertinya gak peduli dengan apa yang tadi telah dilakukannya, melanggar. Rugi orang yang seperti itu. Seharusnya lebih baik, ternyata gak lebih baik. Padahal usianya sudah semakin tua. Maunya kita semakin berusia, ya semakin baik. Saya selalu katakan, memang iya. Semakin berusia, semakin baik. Karena kita sudah demikian banyak pengalaman di dalam kehidupan ini. Tambah lagi dengan ilmu agama yang sudah kita kaji, kita pelajari. Hendaknya lebih baik. Kalau dulu barangkali ya karena masih muda, ya belum banyak ngerti tentang agama, ya masih banyak yang gak baik itu. Tapi setelah berusia, setelah lanjut usia, setelah dia mengkaji agama, ya dia lebih baik. Dan gak terlihat yang tidak baik yang dulu ada pada diri seseorang itu ketika dia masih muda. Allah ingin kita ini membersihkan diri kita dari kekotoran-kekotoran atau dari yang tidak baik yang itu ada pada diri kita sebagai manusia. Ibu dan bapak yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memperlihatkan kepada dirinya kekurangan dirinya sebagai manusia. Itu terbukti dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang saya muliakan, Nabi selalu berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tolong berikan kepada diriku ini ketakwaannya. Tolong berikan ketakwaan itu pada diriku. Wa zakkiha. Tolong bersihkan diriku, ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Kau adalah yang terbaik yang akan membersihkannya. Artinya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan-kekurangan diri kita sebagai manusia. Yang tidak baik yang ada pada diri kita. Ini loh kamu, kekurangan kamu. Ya, Nabi berdoa seperti itu. Anta waliyuha wa maulaha. Kau adalah pemimpinnya dan pelindungnya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, doa seperti ini selalu diucapkan oleh Nabi ketika di dalam sujudnya, ketika Nabi bertahajud. Ini bacaan yang dibaca oleh Nabi di dalam sujud ketika bertahajud. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, annaha faqadat an-nabi sallallahu alaihi wasallam min madja'ihi. Aisyah kehilangan Rasul dari tempat tidur. Rasul enggak ada di samping Aisyah. Kata Aisyah, saya berusaha mencari Nabi SAW. Ya. Kemudian tangan Aisyah menyentuh kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersujud. Dan terdengar oleh Aisyah, Nabi berucap, Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Ya Allah, tolong berikan kepada diriku ini ketakwaannya. Wa zakkiha. Tolong bersihkan diri aku ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Kau adalah yang terbaik dalam mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Kau adalah pemimpinnya dan pelindungnya. Ini yang selalu menjadi doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi membaca bacaan ini di waktu sujudnya ketika bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja mohon seperti itu kepada Allah.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong berikan kepada diriku ini ketakwaannya. Tolong bersihkan diriku ya Allah. Kau adalah yang terbaik yang membersihkan diriku. Dalam arti kata, dibukakan oleh Allah kekurangan-kekurangan diri kita. Kau adalah pemimpinnya, kau adalah pelindungnya ya Allah. Nabi saja, ia berdoa seperti itu. Makanya ibu dan bapak, ya, yang saya muliakan, kita perlu berdoa dengan doa seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Sehingga terbuka apa yang kita katakan, ini kekurangan diri kita. Sebagai seorang manusia yang beriman. Ini yang gak baik yang ada pada diri kita. Sehingga kita memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita itu. Demikian. Ya. Kemudian kata Allah, kadzabat Tsamudu bitagwaha. Telah mendustakan kaum Tsamud dengan kelewat batasannya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kaum Tsamud yang kepada mereka dikirim oleh Allah Rasul yang bernama Saleh. Nah, Nabi Saleh sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirim kepada orang Tsamud, kaum Tsamud, ditolak. Mereka, kaum Tsamud, nantang Nabi Saleh. Mereka katakan, Saleh, kalau memang kamu Nabi dan Rasul Allah, coba kamu datangkan dari balik bukit itu seekor onta. Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta. Dan memang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu ya onta yang sedang hamil. Dan Nabi Saleh mengingatkan kaumnya, ini onta Allah sebagai ujian bagi kalian. Satu hari jatah onta ini untuk minum dari sumur yang ada di tengah-tengah kaum Tsamud, dan satu hari untuk kalian, sak kampung. Disitulah marahnya kaum Tsamud. Enak aja seekor onta punya jatah satu hari, kita nggak boleh ngambil air dari sumur itu, kemudian ya besoknya satu hari baru untuk kita. Padahal sudah diingatkan, ini onta Allah ujian untuk kalian. Ibu-ibu, karena mereka yang demikian marah kepada Nabi Saleh dengan onta yang diberi jatah minum satu hari dari sumur yang ada, sementara mereka satu kampung, ya satu hari berikutnya. Ini yang dikatakan oleh Allah, idzim ba'atsa ashqaha. Ketika muncul orang yang paling celaka, orang yang paling brengsek, orang yang paling jahat dari kaum Tsamud yang ada. Padahal dia adalah tokoh. Disebut namanya Qidar bin Salif. Inilah orangnya yang kemudian dia menyembelih onta itu. Ketika yang namanya Qidar bin Salif ingin mencelakakan onta itu, diingatkan oleh Nabi Saleh. Kata Nabi Saleh kepada mereka, naqatallah wa suqiyaha. Faqala lahum Rasulullah, naqatallah wa suqiyaha. Kata Rasul Allah kepada mereka, dalam kurung, Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Tsamud, itu ontanya Allah dengan jatah minumnya. Fakadzabuhu. Mereka mendustakannya. Ya, menolak apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh, apa yang diingatkan oleh Nabi Saleh kepada mereka. Fa'aqaruha. Ya, akhirnya mereka sembelih onta itu, padahal sudah diingatkan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah membinasakan mereka. Tuhan membinasakan mereka karena dosa mereka. Akhirnya mereka itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti kata habis total.
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar apa yang sudah diingatkan oleh Nabi Saleh kepada mereka. Ibu-ibu, habis yang namanya kaum Tsamud ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan arti kata mati semuanya. Di dalam surat Al-Haqqah Allah menyebutkan seperti demikian, kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, ya mendustakan adanya hari kiamat. Ya, akhirnya kaum Tsamud itu dihancurkan oleh Allah dengan suara yang sangat keras sekali, memekakkan telinga mereka sehingga keluar darah dari telinga mereka dan mati semuanya. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menghancurkan mereka karena dosa mereka, akhirnya mereka itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata semua kena bagi mereka yang melawan Nabi Saleh ketika itu. Kata Allah, wala yakhafu uqbaha. Allah tidak pernah takut akan akibat perbuatannya. Gak pernah Allah mengkhawatirkan hancurnya kaum Tsamud, binasanya kaum Tsamud, semuanya. Gak peduli Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau akan menghancurkan, semua dihancurkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah perlihatkan semua seperti hal ini pada umat-umat terdahulu seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud. Kaum Tsamud, rasul mereka Nabi Saleh, kaum 'Ad, rasul mereka Nabi Hud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun dengan tentaranya yang demikian sangat kuat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah takut akan akibat perbuatannya. Ya hancur, habis ya habis, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala dikala Allah Subhanahu wa taala menilai suatu kaum itu sudah keterlaluan melawan rasul yang dikirim, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ketika kita melihat kehidupan kita sekarang ini, kita bisa melihat demikian mudah Allah menghancurkan. Ya, demikian mudah Allah menghancurkan. Dan itu memang murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala seperti itu, seperti yang kita lihat di dalam kehidupan kita, saudara-saudara kita di arah Lumajang sana enggak duga Gunung Semeru itu akan meletus. Hancurlah, habislah. Iya, tanaman habis, binatang bermatian, rumah roboh. Lah itulah dia. Enggak mesti karena kesalahan dari saudara-saudara kita yang di Lumajang itu. Mungkin pemerintah yang zalim, pemerintah yang tidak menegakkan keadilan, pemerintah yang semena-mena, iya, mengkriminalisasi ulama, menistakan agama, akhirnya ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Saya selalu menyimpulkan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang ada di dalam kehidupan kita, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Terjadinya bencana di dalam kehidupan kita, ada kemungkinannya karena ulah tangan manusia. Terjadi longsor, banjir, umpamanya karena manusia rakus gunduli hutan-hutan yang ada. Itu ada ulah tangan manusia. Tapi ada yang gak ada ulah tangan manusia. Gunung meletus itu kan murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gempa yang ada itu kan murni atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ini kan makhluk Allah, ciptaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada gunung, "Hei gunung, meletus kamu." Ya meletus. Bumi, gempa kamu, ya gempa. Dan itu diceritakan oleh Allah kepada kita. Api yang seharusnya membakar, enggak membakar. Ya terhadap Nabi Ibrahim. Ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin dan menyejukkan bagi Ibrahim. Enggak terbakar Nabi Ibrahim. Padahal biasanya api itu membakar. Demikian juga ketika pada peristiwa Nabi Nuh, ya oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, bumi,
telan semua air yang ada di permukaan kamu itu. Langit, stop, hujan, jangan hujan lagi. Berhenti semuanya. Dan ini gambaran betapa Allah dengan kekuasaannya, betapa Allah dengan kebesarannya yang kita simpulkan tadi, betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan seperti yang Allah lakukan terhadap kaum Tsamud yang melawan Rasul yang ada di hadapan mereka yaitu Nabi Saleh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah beberapa hal yang bisa saya jelaskan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di pagi menjelang siang hari ini, potongan ayat Allah yang tercantum di dalam surat Asy-Syams. Demikian penjelasannya. Berikut, barangkali ada yang menjadi pertanyaan bagi ibu dan bapak, monggo dipertanyakan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Dipersilakan. Silakan, saya tunggu pertanyaannya. Waalaikumsalam. Rekam saja suara saya, nanti sebarkan. Bunyinya adalah, kan ada di sini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nanti kalau ibu dengar kembali ya akan bisa mudah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tolong berikan kepada diriku ini ketakwaannya. Wa zakkiha. Tolong bersihkan diriku ya Allah. Artinya dibukakan oleh Allah kekurangan-kekurangan diri kita sebagai manusia. Yang gak baik yang ada pada diri kita sebagai manusia. Anta khairu man zakkaha. Kau adalah yang terbaik yang akan mensucikan diriku ini. Anta waliyuha wa maulaha. Kau adalah pemimpinnya dan kau adalah pelindungnya. Insya Allah ada di dalam rekaman, ya, dan ibu bisa mendengarkannya kembali untuk bisa menghafalkannya. Ini bacaan yang dibaca oleh Nabi di dalam sujudnya ketika bertahajud, dan boleh juga menjadi doa kita di dalam doa harian kita sesudah sholat umpamanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, sehingga yang tidak baik yang ada pada diri kita terlihat, kita sadar dan kemudian kita perbaiki. Demikian tentang doa itu. Lanjut, pertanyaan atau masalah berikut. Adakah yang menjadi pertanyaan? Monggo Bu. Di depan. Doanya sudah. Silakan, ini depan. Monggo. Mau menanyakan yang ayat ke-14 itu kan Allah membinasakan semua kaum Tsamud. Berarti tidak ada satupun kaum Tsamud yang mengikuti dakwahnya Nabi Soleh. Terus bagaimana kelanjutan dakwah Nabi Soleh pada masa itu? Ibu, Allah ketika menghancurkan kaum itu, orang-orang beriman sudah disuruh mengungsi. Suruh berangkat, ini negeri mau dihancurkan. Jadi Nabi Saleh dengan orang-orang yang beriman kepadanya, ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum Tsamud yang ada dengan tokoh-tokohnya ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau nanya. Ya seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, akan menimpakan siksa kepada suatu kaum, itu orang-orang beriman diungsikan, disuruh berangkat. Ya, sehingga selamat yang beriman. Sementara yang kafir-kafir yang melawan kepada Rasul yang dikirim oleh Allah hancur. Dan kaum Tsamud hancur, total hancur. Kaum Ad juga hancur. Itu kan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam surat Al-Haqqah itu Allah ceritakan. Itu ayat yang saya potongkan tadi, saya cuplikan. Kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyam husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Secara khusus lebih rinci yang dijelaskan di dalam surat Al-Haqqah itu adalah tentang kaum Ad. Ya, kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah dengan angin yang sangat dingin yang bertiup sangat keras.
sangat kencang. Itu ya dikendalikan oleh Allah, ditimpakan oleh Allah kepada mereka kaum Ad. Sab'a layal wa thamaniyata ayyam husuma. 7 malam 8 hari berturut-turut terus seperti itu. Fataral qauma fiha sar'a. Kau lihat kaum itu pada tewas semuanya. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sepertinya mereka bongkol pohon korma yang keropos. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah kau lihat masih ada yang tersisa? Mati semuanya. Kaum Ad mati semuanya karena mereka melawan Rasul yang dikirim kepada mereka yaitu Nabi Hud. Kaum Samud habis semuanya. Dihancurkan oleh Allah karena mereka melawan Rasul yang ada di hadapan mereka, Nabi Saleh. Itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menghancurkan. Yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu cerita ya tentang kaum umat terdahulu yang beriman diselamatkan oleh Allah. Sama seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh disuruh oleh Allah buat kapal, yang beriman ikut naik ke atas. Ya, yang enggak mau, yang enggak beriman, ya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Demikian gambarannya. Masih adakah yang menjadi pertanyaan? Satu lagi kalau ada yang menjadi pertanyaan. Monggo, di sana Bapak ada pertanyaan sana ujung. Monggo, kita dengarkan apa pertanyaan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya ingin nyuwun dijelaskan di ayat yang 15 yaitu tentang Allah. Kenapa dikatakan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu? Padahal Allah segala-galanya, berhak sombong, berhak semuanya, bisa berlaku apa saja. Di sini ada ayat yang mengatakan ada kata takut. Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah menilai kaum itu sudah keterlaluan. Hancur ya hancur, gitu kira-kira. Habis ya habis kalian. Kira-kira seperti itu. Maka kaum Samud yang ada, ya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kok yang lain yang beriman. Kira-kira seperti itu. Jadi itu tadi yang saya katakan, yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka lah yang akan mengembangkan keturunan yang baik-baik berikutnya. Ya seperti itu Allah. Dan memang itu dilakukan oleh Allah ketika Allah menilai ini kaum pantas untuk dihancurkan. Dan ya Allah sudah cerita kepada kita. Seperti contoh sebagai gambaran Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya. 950 tahun Nabi Nuh hidup bersama dengan kaumnya. Tapi dilawan terus, dimusuhi terus. Sampai kepada tingkat kesabaran terakhir dari Nabi Nuh. Nabi Nuh kan bilang kepada Allah, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, innaka intadharhum yudillu ibadaka, wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang pun di muka bumi. Habisin semuanya ya Allah. Sebab kalau masih kau sisakan satu orang, nanti dia akan melahirkan generasi yang melawan, kafir. Makanya habiskan total. Habis total. Ditenggelamkan oleh Allah. Jadi seperti itu Allah menilai kalau udah keterlaluan, ya dihabisin oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah, enggak peduli Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Allah. Masih ada yang lain yang masih diharapkan bisa baik, bisa beriman, bisa taat, enggak seperti kalian-kalian yang membangkang, yang melawan, yang memusuhi Rasul yang dikirim oleh Allah, maka hancurlah kaum yang melawan Rasul yang dikirim oleh Allah. Dan Allah katakan seperti demikian, wala yakhafu uqbaha. Allah enggak takut akibat perbuatannya. Itu karena Allah ingin memperlihatkan betapa dia dengan keperkasaannya, dengan kekuasaannya, begitu mudah Allah menghancurkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, demikian dulu dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari. Demikian
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.